sebagai puncak acara pada malam hari ini, dan tentunya sudah kita tunggu-tunggu penampilan komedian yang telah meraih juara kedua pada Stand Up Comedy Academy 4. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah penampilan Didi Sunardi Suca 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak, Bu. Alhamdulillah ya. Nih, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih udah diundang di acara ulang tahun Korpri yang ke-51 ya. Selamat ya ibu-ibu. Ini dulu, ini cerita saya sebelumnya, kenalin dulu, saya Didi Sunardi. Udah pada kenal belum? Gak ada ya? Ya udah saya pulang ya. Ya, saya Didi Sunardi, saya seorang komika, Suci 7 Kompas TV sama Suca Indosiar. Tapi sebelum jadi komika, sebelum jadi stand up comedian, saya ini seorang kuli bangunan. Tahu kan kuli bangunan, Bu? Yang suka bangun rumah, bajunya kotor-kotor. Nah sekarang penampilan saya sudah alhamdulillah 180 berubah ya. Tapi ekonominya masih 90 derajat. Ya, gini Bu, saya tuh sejak jadi kuli bangunan ya dengan penghasilan yang pas-pasan, ya tau lah Bu, kuli bangunan. Kadang-kadang saya tuh kasihan sama istri saya Bu, karena istri saya tuh dengan uang yang pas-pasan harus pinter ngatur keuangan dia kan. Nah kadang-kadang karena dia harus ngirit banget, dia tuh pernah belanja ke warung yang jauh Bu, sering kayak gitu kan. Pasti ibu-ibu yang kayak ini nggak pernah tahu nih. Jadi di ekonomi miskin ini, di ekonomi rendah ini, ada kadang-kadang belanja tuh nyari yang jauh biar harganya murah, paling bedanya 500 perak gitu. Dan pulang belanja yang jauh kakinya pegel-pegel, akhirnya beli balsam yang harganya 20.000 gitu. Jadi kasihan loh. Tapi walaupun begitu, saya tuh dengan ekonomi yang pas-pasan dulu sebagai kuli bangunan, saya selalu menyayangi anak istri saya. Apapun yang mereka pengen saya kasih. Anak-anak saya pengen mainan, saya kasih. Bahkan kemarin istri saya pengen langsing, saya kasih beban pikiran. Langsing juga loh itu. Nih buat bapak-bapak yang ibu-ibunya pengen langsing, kasih aja beban pikiran. Langsing gitu. Tapi alhamdulillah dengan sejak saya jadi komika, bahkan saya itu pernah main FTV. Ada yang pernah nonton nggak? Saya pernah main FTV di SCTV, perannya jadi kuli juga. Tetap kuli aja terus. Tapi ya itu di FTV itu saya baru pertama kali dalam hidup saya grogi ngangkat semen. Ya karena di situ bukan saya nggak kuat ngangkatnya, tapi takut tidak menghayati peran gitu. Iya, karena kalau di proyek kan mandor nggak peduli itu mau penghayatan saya kayak gimana, yang penting kuat ngangkat semen gitu. Tapi di situ saya harus kelihatan capek. Tapi anehnya ya Bu, gaji jadi kuli bohong-bohongan di MTV itu lebih gede dibanding kuli beneran. Anehnya yang bohong-bohongan malah lebih gede ya. Tapi ya gitulah. Dulu waktu saya jadi kuli bangunan itu saya kontrak di rumah kontrakan kecil sekitar 2x8 lah. 2x8 itu kira-kira sebesar Kopaja. Jadi saya kalau naik Kopaja itu serasa di rumah sendiri. Dan nyebelinnya jadi orang dengan ekonomi pas-pasan, jadi orang miskin itu kadang tidak dipercaya orang lain. Apa aja yang kita lakukan itu kayak salah aja gitu. Saya pernah mau jalan-jalan ke mall, terus tetangga bilang paling cuma pengen naik eskalator gitu. Padahal saya pengen lift loh. Ya, yang paling nyebelin itu pernah nih waktu anak saya lahir yang ketiga, terus tetangga pada bilang ngehamilin istri aja pinter katanya, bayar hutang susah gitu. Saya jadi orang miskin itu ngehamilin istri aja harus bayar hutang dulu loh. Aduh kasihan ya orang miskin ya.
Tapi kayaknya nggak relate ya bapak-bapak di sini ya. Ada yang pernah makan raskin nggak? Nggak ya, yang ngebagiinnya ya. Jadi dulu tuh saya sangat berterima kasih sekali sama pemerintah gitu, karena dapat bantuan loh, makan dapat bantuan, kesehatan dapat bantuan, cuma nikah aja yang nggak dibantu pemerintah gitu. Ya dulu saya sangat tergantung banget sama yang namanya itu raskin. Ya walaupun misalnya kualitasnya tidak sama dengan beras-beras biasa itu. Saya orang Cianjur itu terkenal dengan beras pandan wangi, nah, yang bulen gitu, ya kan? Tapi raskin itu gak beda bu, raskin itu keras gitu. Ya tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan dari situ saya banyak jadi kuli bangunan lah, banyaklah kehidupan saya yang sebenarnya memprihatinkan gitu. Memprihatinkan. Saya ini bu lahir di Cianjur, di mana di kampung saya itu mayoritasnya kuli bangunan. Di sini banyak gak sih terkenal soalnya kuli Jawa? Banyak juga ya. Nah di kampung saya juga banyak kuli bangunan, bahkan di kampung saya tuh sampai ada yang namanya keturunan kuli. Iya bu, sampai ada mitos. Jadi kalau misalnya nih seorang kuli bangunan, salah satu anaknya tuh bakal jadi kuli juga. Jadi kalau misalnya nih tukang bangunan punya anak dua, nah yang satunya pasti jadi kuli katanya gitu bu. Nah sialnya buat saya anak satu-satunya. Tuh mau lari kemana darah kuli loh. Saya udah pewaris tunggal loh. Dan kasihannya itu nih, sekarang saya punya anak 3, 2 perempuan, 1-nya laki-laki. Nah yang satunya ini nih saya takut nih dia jadi kuli nih. Soalnya ada garis keturunannya gitu. Khawatir saya. Dan di tengah ketakutannya itu dia tuh kayak ngasih semacam spoiler. Jadi kayak misalnya nih lagi makan nih, dikasih minum nggak mau di gelas nih, pengennya di plastik. Udah kuli banget kan. Aduh, terus digantung di tembok gitu. Aduh ibu-ibu ini pada ngantuk ya. Ya gitulah cerita. Jadi ini ngasih disclaimer aja nih bahwa stand up comedy itu sebenarnya saya sering banyak yang bilang bahwa kelihatannya tidak bersyukur katanya dengan keadaan. Bukan, ini bercanda aja gitu. Daripada kita stres loh, dibikin bercanda aja, alhamdulillah bisa masuk TV kan. Ya karena gitu, karena kadang-kadang perlakuan kita itu gak sama orang lain. Kalau misalnya orang yang banyak uang lagi stres kan, biasanya disaraninnya jalan-jalan, refreshing ya kan. Tapi kalau orang miskin dibilang stres, disuruh bersyukur. Beda perlakuan kan. Padahal sama-sama stres loh. Kenapa orang miskin disuruh bersyukur gitu? Tapi ketika saya dalam keadaan ya ekonomi rendah, saya tuh kadang-kadang kesel gitu sama orang kaya yang kayak nyepelein gitu, yang kayak nggak memandang gitu. Tapi ketika saya ngerasa ada uang, ngerasa punya uang, saya malah kesel sama orang miskin gitu. Ya pernah, ketika saya punya uang, orang miskin ini kok ngedeket gitu, tiba-tiba minjem lah. Ya saya juga dulu sering gitu sih. Ya tapi alhamdulillah ya. Tapi ngomong-ngomong, di sini pada suka nonton stand up sih? Siapa coba komika yang dikenal? Siapa? Didi Sunardi, baru lihat sekarang lagi ya. Ya banyaklah pengalaman hidup yang sebenarnya menyedihkan, tapi karena dibikin komedi jadi tidak terlalu menyedihkan. Kadang-kadang saya pernah ada orang yang bilang bahwa saya ini kuli palsu katanya, karena saya stand up ngomongin kuli terus. Nah masalahnya kenapa harus dibilang kuli palsu gitu? Buat apa juga saya jadi kuli palsu gitu? Kalau jadi dokter palsu kan jelas tujuannya, bisa nipu orang gitu kan,
dokter palsu lah, kuli palsu tujuannya apa gitu? Ya orang yang kuli asli aja menderita, apalagi yang palsu gitu. Ya aneh-aneh aja lah. Dan setelah jadi stand up komedian, saya beberapa kali muncul di TV, saya tuh seolah-olah ada teman-teman kuli saya yang minta jadi artis gitu. Kadang-kadang bingung saya tuh, diajakin kerja dong jadi artis, ya gimana ngajakin dia gitu. Ya tapi gitulah. Saya mau cerita sedikit lagi tentang keluarga saya. Jadi memang di kampung saya itu banyak banget kuli. Kakek saya itu seorang kuli bangunan. Jadi saya kayaknya keturunan kelima deh kuli itu. Keturunan kelima deh. Nah masalahnya kakek saya itu dulu kan orang tua itu anaknya banyak ya. Jadi kakek saya itu anaknya 8. Anaknya 8, tapi yang laki-lakinya cuma 1 orang. Dari 8 itu yang laki-lakinya cuma 1 orang. Nah yang 1 orang ini malah tidak jadi kuli gitu. Yang harusnya mungkin pengen ada penerus kulinya, tapi dia nggak jadi kuli. Nah karena nggak jadi kuli, kakek saya malah miara saya gitu. Malah saya loh dididik jadi kuli gitu. Ya tapi gitulah. Terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu udah ngundang saya. Maaf kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.